Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kemarin ada video viral yang berisi seorang oknum melepas retail catfish ke sungai dekat rumahnya. Dengan tanpa beban, si pria ini melepas seekor RTC atau retail catfish berukuran 20-30 cm dari ember. Pas masuk air, RTC-nya langsung mabur tanpa pamitan ke dalam danau yang cukup besar dan luas. Aku nggak tahu, dalam berapa tahun ke depan ikannya bakal tumbuh segede apa. Dengan luas danau dan sumber dayanya yang besar, bukan nggak mungkin RTC-nya bisa tumbuh segede orang dewasa kayak di habitatnya di Sungai Amazon. Alibi dari oknum ini setelah diserang ribuan komen adalah air dalam danau tersebut adalah air payau, yang mana oknum tersebut menilai si RTC nggak akan bisa bertahan. Apakah tepat? Terus emangnya boleh merilis RTC atau retail catfish ke perairan lepas seperti danau atau mungkin sungai dekat rumah? Yuk simak video ini sampai habis ya. Penemuan ikan predator luar di danau lokal. Penemuan ikan-ikan predator di danau lokal sudah tercatat selama beberapa tahun belakangan dan intensitasnya semakin tinggi dari tahun ke tahun. Ikan yang paling sering ditemukan ya Arapaima dan alligator gar. Di catatanku, Arapaima udah ditemuin di Jawa Timur, Aceh, dan di kolam Hobis di Batam, serta beberapa penyitaan dari koleksi Hobis di Semarang. Arapaima udah terkenal sebagai citranya sebagai ikan monster yang mesti dibasmi jika ditemuin di sungai lokal. Pada 2018 lalu, jenis ikan predator lain juga ditemukan di sungai lokal, tepatnya di Kali Hitam, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang warga bernama Diki nemuin 2 ekor ikan aligator berukuran 50 cm pas lagi mancing karena dikasih tahu sama kerabat dekatnya. Dia dikasih tahu kalau di kali itu emang ada ikan aligatornya. Pas lagi ngejaring, ujuk-ujuk ternyata ada 2 ekor ikan aligator yang terjerat sama jaringnya Diki. Kontan, doi langsung kegirangan karena nangkep ikan modelan kayak gini di sungai lokal ya pasti jarang terjadi. Karena ikan aligator nggak hidup alami sebagai ikan endemik Indonesia. Tapi karena sadar ikan ini sebenarnya dilarang dan merupakan ikan invasif, Diki dengan legowo memberikan hasil tangkapannya ke KKP sebagai dinas yang punya wewenang atas ikan tersebut. Setahun berikutnya, kasus serupa juga ditemukan di Jatinegara, Jakarta Pusat, tepatnya di satu Rawa Bedung, Cakung, Jakarta Timur. Pas lagi ngangkutin sampah di sekitar area Setu, petugas Satpol Unit Pengelola Kawasan atau UPK Badan Air Kecamatan Cakung, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, nemuin ada seekor ikan aligator yang naik ke permukaan. Tanpa babi bu, mereka langsung menjerat ikan tersebut pakai jaring. Akhirnya petugas berhasil menangkap ikan tersebut yang beberapa saat kemudian malah mati. Ikan yang ditemuin ukurannya sebesar 126 cm dengan berat 12 ons. Selama setahun terakhir, warga mengaku udah ada 3 ekor aligator yang ditemuin. Sebagai orang Indonesia, rasanya nggak boleh buat nyanyain penemuan, apalagi ikannya gede. Cerita ikan aligator di Jatinegara berakhir dengan adegan para warga yang menikmati ikannya. Karena ikan ini udah dipotong. Ada juga yang memanfaatkan dagingnya buat umpan mancing. Wah, rest in peace alligator gar asal Setu, Rawa Badung. Penemuan demi penemuan yang kebanyakan pasti masuk laman media, membuat KKP makin ketat untuk memperlakukan aturan. Tapi jelas, praktek di lapangan kayak baru ketat gitu pas ada sesuatu yang viral aja dan nggak dijalankan secara berkelanjutan. Bukti konkretnya adalah ikan kayak RTC dan alligator gar yang masuk ke dalam list larangan untuk dipelihara. Tapi masih kedua jenis ikan tersebut masih dengan bebas diperjualbelikan di pasar ikan hias lokal. Berbeda dengan Arapaima yang emang kiprahnya sukses dibungkam oleh KKP. Karena sekarang udah jarang banget orang kedapatan berjualan Arapaima. Retail catfish bukan nggak mungkin bisa aja jadi spesies ketiga ikan predator bule yang ditemukan di sungai lokal karena dilepas dan akhirnya bisa hidup dalam ekosistem sungai tersebut. Retail catfish dilepas. Kemarin ada seorang oknum yang mengunggah video kontroversial di mana di situ dia melepas RTC ke sungai lokal. Videonya langsung viral dan berhasil jadi perbincangan di kolom komentar karena yang komen juga udah banyak banget. Oknum yang mengunggah video viral yang kemarin cukup mengagetkan, itu kayaknya berasal dari Malaysia. Kalau ngelihat dari konten-konten yang dia upload di TikToknya,
pria ini jelas bukan pemula karena koleksi ikannya banyak banget. Aku ngira yang ngelepas tadinya adalah pemula yang nggak tahu apa-apa. Keepers pemula emang banyak jadi biang kerok karena ketidaktahuan mereka pas ngebeli ikan. Dari profilnya, orang ini bisa dibilang salah satu influencer dunia air di Malaysia. Soalnya profilnya udah punya banyak followers dan likes-nya udah hampir lebih dari 400.000. Beberapa videonya juga udah sukses ditonton sebanyak jutaan kali sama orang. Dengan besarnya platform yang dia miliki, konten kayak gini sebenarnya bisa jadi konten bunuh diri. RTC sendiri emang bisa tumbuh besar dalam waktu cepat. Dalam 6 bulan aja, kalau dikasih makan dengan layak dan dikasih tempat tinggal yang luas, mereka bisa tumbuh dari 10 cm ke 60 cm. Kalau kamu buta banget soal pengetahuan ikan ini dan tertarik beli karena lucu, ikan ini bisa jadi mimpi buruk buat kamu. Karena beli ukuran imut, dalam waktu yang gak lama, dia bisa jadi segede tangan kamu. Itu juga yang bikin banyak orang ngelepas ikannya ke alam liar karena udah nggak sanggup buat pelihara ikannya secara materi dan dedikasi waktu. Dengan koleksi dia yang banyak, kayaknya rada aneh kalau misal dia nggak tahu soal dampak yang bisa dihasilkan dari dia ngelepas RTC-nya tersebut. Rada sedih juga sih, bisa melakukan segala cara walau bisa sangat merugikan hanya demi sebuah konten. Karena kalau dilihat dari keberhasilan capaian kontennya, apa yang dilakuin emang sangat berhasil. Saat ini videonya udah ditonton sama 4 juta orang. Sangat berhasil buat ukuran engagement konten di sosial media. Tapi dampaknya untuk ekosistem lokal dan edukasi kepada sesama pecinta ikan predator ya nggak menguntungkan. Dengan besarnya platform yang dia miliki lewat akun TikToknya, mungkin bisa aja ada beberapa orang yang mencoba melakukan apa yang dia lakukan. Karena budaya TikTok dan budayanya juga latah, di mana banyak orang yang rela melakukan apa saja demi validasi dan angka views. Jelas, views yang ia dapatkan dari video ini bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama demi angka views. Semoga aja netizen udah pinter dan gak nekat untuk melakukan hal kayak gini. Karena kamu bisa aja dijerat sama hukum karena ikan yang dilepas termasuk ikan yang dilarang di Indonesia. Apa akibat dari lepasnya red tail catfish? Sejak dulu, RTC udah dilepas di Thailand sebagai ikan pancingan. Karena di sana banyak banget resort dan penginapan mewah yang menyediakan wahana pancing khusus ikan-ikan monster asal Amazon. Gak cuma RTC, di sana juga ada arapaima, terus ada alligator gar, dan banyak ikan raksasa lainnya. Praktek ini emang udah umum di Thailand untuk memanggil para wisatawan asal Asia, khususnya para pemancing untuk bisa merasakan tenaga-tenaga kuda ikan-ikan tersebut tanpa mesti melancong jauh ke Amazon. Kebanyakan sungai-sungai tempat RTC dilepas adalah danau-danau buatan yang emang khusus dibuat untuk keperluan para wisata. Jadi bukan ke sungai dengan ekosistem yang natural ya. Kalau di sini mungkin namanya setu, cuma bedanya ya danau-danau buatan ini emang khusus dibuat dan diisi oleh ikan-ikan monster termasuk red tail catfish. Sama kayak arapaima, alligator gar, dan golden dorado, RTC dipilih karena kekuatan mereka yang menantang para pemancing handal untuk menjajal ikan ini melawan mata pancingnya. Karena di Amazon sana, pemancing pasti sumringah kalau bisa mengangkat mereka ke daratan. Ironisnya, di Malaysia yang notabene-nya adalah tempat si oknum melepas ikannya, terdapat laporan kalau RTC emang udah hidup dan berkembang biak di sana. Mereka bisa ditemukan di sungai daerah Perak dan Pahang. Jadi udah terbukti kalau RTC bisa hidup, berkembang biak dan bertahan di air Asia Tenggara, yang mana emang tipenya mirip kayak di Amazon. Kalau sampai di Perak dan Pahang, ikan ini udah menjadi ikan umum yang ditemuin, hal itu jauh lebih menakutkan karena kalau arapaima dan alligator kebanyakan ditemukan karena dilepas dan jumlahnya sedikit. Artinya RTC lebih punya kemampuan adaptasi yang bagus ketimbang dua temannya tersebut. Arapaima walau mengancam, tapi mereka belum ditemukan berkembang biak dan bertahan lama di air Indonesia. Begitu juga dengan alligator gar. Jadi, kalau sampai lepas, RTC bakal memporak-porandakan ekosistem lokal karena ukuran mereka yang lebih kecil, membuat RTC bisa lebih leluasa bergerak tanpa melihat oleh nelayan dan masyarakat. Ditambah RTC bukanlah ikan yang butuh oksigen dari luar air, yang bikin alligator dan arapaima ditangkap karena mereka kepergok ambil nafas ke permukaan air. Kebetulan di situ ada orang yang ngeliat, ya udah akhirnya mereka bisa ditangkap. RTC nggak perlu itu, mereka bisa dengan leluasa bergerak di bawah air tanpa ketahuan.
Mereka adalah tipe ikan yang menyerap oksigen dari dalam air. Dengan kemampuan bergerilanya itu, mereka punya kesempatan lebih untuk mendominasi ekosistem lokal jika sampai dilepas atau terlepas. Kerugian yang ditanggung sebagai akibatnya bisa mahal banget. Mulai dari hilangnya populasi ikan lokal yang otomatis akan berdampak pada kelangsungan hidup para nelayan yang menangkap ikan sebagai mata pencaharian. Pasalnya, ulah ikan invasif membuat banyak danau di dunia kehilangan sumber daya alam orisinalnya. Dan akhirnya menjadi danau yang penghuninya sedikit. Hanya beberapa jenis ikan yang kuat yang bisa bertahan. Ikan invasif juga bisa merugikan masyarakat sekitar danau walau bukan nelayan. Buktinya di Panama, pernah ada kejadian bebas terlepas ke danau setempat dan menghabisi banyak populasi ikan kecil yang berguna untuk mengontrol populasi nyamuk. Akibatnya banyak warga sekarang terkena setidaknya wabah malaria. Karena ikan-ikan yang berperan makanin anak nyamuk udah habis karena disikat sama bibasnya. Bukan nggak mungkin itu bisa terjadi di danau dan ekosistem air dekat rumahmu. Jika ada ikan aligator alien yang lepas dan bertahan untuk berkembang biak dan akhirnya menjadi penguasa. Hukuman yang bisa menjerat pelaku. 4 tahun lalu, pelaku membuang arapaima di Kali Berantas dikenai beberapa pasal oleh penyidik yang menggerakkan kepada si pelaku. Pasal 16 UU 45 tahun 2009 dipakai untuk menjerat si pelaku. Jika pelaku terbukti melakukan pelanggaran dalam pasal tersebut yang berupa memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pelakunya bakal terancam kurungan penjara selama 6 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Hukuman ini sangat serius loh. Kalau ada oknum yang melepas dan ketahuan, udah barang tentu. Kurang lebih selama 6 tahun dia bakal mendekam di penjara. Karena cuma ngelepas ikan. Gak mau kan hal kayak gitu bisa terjadi di kamu? Jadi, jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi. Sebenarnya ada poin plusnya juga. Kejadian-kejadian seperti ini terungkap ke ruang publik. Karena dari situ awareness kamu dan kita semua akan perlindungan alam pasti akan meningkat. Lewat kolom komentar, banyak orang bisa mengutarakan pendapatnya serta mengingatkan si pelaku atas tindakannya. Sanksi sosial adalah sesuatu yang amat berat dan gak bisa dikontrol. Jadi mendapat sanksi sosial berupa hujatan bisa menjadi pukulan mental buat mereka yang sengaja melepas ikan alien ke sungai. Apalagi untuk keperluan konten. Indonesia punya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang mengatasi hal kayak gini lewat Dinas Perikanan dan Balai Karantina Ikan yang bisa menjadi opsi utama kalau misalkan kamu nggak sanggup lagi untuk pelihara ikanmu. Entah itu karena udah kesabaran atau mungkin kebesaran juga dan kamu nggak punya waktu untuk melihara itu. Atau mungkin nggak kuat dari sanggungan biayanya. Menyerahkan ikan yang udah nggak kuat kamu pelihara kepada pihak berwenang jauh lebih baik ketimbang kamu melepaskannya ke alam liar. Mungkin kamu melihat dia bisa bebas dan hidup penuh kebahagiaan karena tempat tinggalnya jadi luas kayak di alam aslinya. Cuma ya belum tentu. Siapa tahu dia bisa mati karena dipancing atau mati karena dimakan ikan lain yang lebih besar. Atau malah memberi dampak buruk kepada alam sekitar kalau dia bisa sukses menjadi predator puncak. Semua ikan invasif pasti berasal dari kecerobohan atas tindakan gak terpuji dari fishkeeper yang gak sengaja atau dengan sengaja melepas ikannya. Yang menanggung akibat bukan cuma makhluk yang hidup di sungai, tapi bisa juga nelayan, warga sekitar, sampai pemerintah. Karena mengatasi wabah ikan invasif gak pernah murah. Kesimpulan, melepas ikan predator tidak bisa melepas barangan dan sebenarnya bukan cuma ikan predator, tapi ikan invasif secara umum seperti nila. Karena di situ ada tanggung jawab alam yang harus kita pikul. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.